wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat pagi ibu yang dirahmati Allah dan anak dosa yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin memberikan sebuah tausiah tentang cara bagaimana mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Pada hari ini Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jadi di bulan Ramadan ini menjadi momen buat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Mungkin yang tadinya lebih banyak main game atau lebih banyak main, coba mulai sekarang dikurangin lagi main gamenya, dikurangin lagi mainnya, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Jadi kadang kita mengaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tapi jauh dari Al-Quran. Nah itu sama aja bohong berarti ya. Jadi coba mulai sekarang kalau misalkan solih dan solihah, cinta sama Allah, mengaku cinta dengan Rasulullah, maka cintai juga Al-Quran. Cara kita mencintai Al-Quran seperti apa? Banyakin lagi membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya kalian cuman berinteraksi dengan Al-Quran waktu maghrib, habis salat maghrib baru ngaji. Nah mulai sekarang di bulan Ramadan, karena bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Quran, maka silahkan kalian perbanyak waktu kalian dengan Al-Quran ya. Tuh kalian tinggal milih, kalian orang yang dekat dengan Al-Quran atau orang yang jauh dari Al-Quran gitu. Allah SAW pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwamun wa yad'u bil akram. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum ketika kaum itu dekat dengan Al-Qur'an. Sebaliknya Allah akan hinakan ketika kaum itu jauh dari Al-Qur'an. Jadi apapun yang disandingkan dengan Al-Qur'an, maka Allah akan memuliakannya. Contohnya Rasulullah SAW sebagai yang menerima wahyu Al-Quran. Allah jadikan Rasulullah sebagai nabi yang paling mulia di antara yang lain. Yang kedua, malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Bulan Ramadan, bulan yang di mana diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling baik di antara malam-malam yang lain. Terus ada satu hadis yang menerangkan, khairukum man ta'allamar Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, maka apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, Allah akan mengangkat derajatnya gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran. Ini salah satunya mungkin dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan menghafal. Nah bagi ananda yang mungkin ingin menghatamkan bacaan Al-Qurannya saat pengen hatam pas bulan Ramadan, pas di akhir Ramadan, silahkan misalkan ada program one day one juz. Jadi dibagi-bagi tuh, kan dalam satu juz itu ada 10 lembar. Nah bagi-bagi, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Jadi setiap waktunya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa diingatkan kembali bagi yang belum lancar membacanya, masih ikro atau masih belajar, gak ada alasan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Bisa dengan kalau misalkan punya HP atau belum punya HP, boleh minjem HP bundanya, boleh minjem HP buat murotal. Setiap habis salat subuh misalkan murotal juz 30, setelah salat subuh 5 surat dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab sama An-Nasr itu didengarkan 5 surat. Habis zuhur nanti sambung lagi dari Al-Kafirun sampai surat Al-Fil, sambung lagi. Nah jadi setiap harinya kita punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam perjalanan pun kita masih bisa dekat dengan Al-Quran ya. Jadi bisa sambil dengerin
murotal atau apa sekalian kalian juga menghafal ya gitu. Jadi ayo Ustadz mengajak kepada kalian untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, terutama bulan yang paling mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi mulai sekarang Ustadz mengingatkan kepada kalian, Ustadz mengajak dikurangin mungkin yang tadinya banyak menghabiskan waktu buat main game, terus Al-Qurannya juga, waktu bersama Al-Qurannya kurang. Nah, mulai sekarang habis sholat duha ngaji dulu, boleh 1 lembar. Jadi sambil menyelesaikan targetan kalian yang udah punya target tuh pengen hatam one day one juz, itu 1 hari 1 juz, boleh tuh setelah dibagi-bagi lagi biar kalian lebih mudah. Sholat subuh 1 lembar, habis sholat duha 1 lembar, itu lebih mudah, jadi mempermudah kalian. Nah, jadi kalian tuh bisa hatam nanti 2 kali hatam lebih bagus ya. Semangat buat kalian. Saya diingatkan kembali, dikurangin lagi main HP-nya, dikurangin lagi mainnya. Sekarang perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Itu aja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.